Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari keadilan. Di video ini saya Sukni Tumi Pengata, advokat, akan memberikan penjelasan mengenai perkawinan atau pernikahan beda agama. Video ini sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman saya terkait perkawinan atau pernikahan beda agama. Jadi, yang pertama, perkawinan beda agama yang kemarin viral dari Surabaya itu bukan hal yang baru di hukum Indonesia, karena itu sudah ada jurisprudensi di tahun 1986, yakni dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1400K PDT 1986. Alasannya adalah yang pertama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Maka perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, di mana mengatur perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi di pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan, diatur perkawinan baru sah dapat dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 orang saksi, dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum dan agamanya masing-masing serta kepercayaannya. Sehingga di sini ada kekaburan hukum, karena di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Sehingga Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 20 Januari 1986 dalam nomor 1400K PDT 1986 telah memberikan solusi atas perkawinan antar agama, yang mana perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan kedua calon suami istri yang beda agama. Sehingga untuk orang Islam ditafsirkan atas dirinya berkehendak untuk melakukan perkawinan itu secara Islam. Dalam putusan Mahkamah Agung itu, Mahkamah Agung telah memberikan beberapa pertimbangan yang menurut saya sangat adil. Yakni yang pertama, Undang-Undang Perkawinan dalam perbedaan agama tidak dapat dijadikan penghalang untuk melangsungkan perkawinan karena adanya kekosongan hukum. 2. Adanya perbedaan atas Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan Perkawinan Peninggalan Belanda, yaitu GHR, di mana peraturan Belanda ini bersifat sekuler, sedangkan Undang-Undang Perkawinan bersifat religius. Yang ketiga, pemohon dianggap secara Islam tidak menghiraukan agamanya dan telah dianggap keluar dari agamanya karena telah berupaya mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil, sehingga tidak ada lagi penghalang dalam perkawinan. Yang keempat, kantor catatan sipil adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan dengan kedua calon suami istri yang tidak beragama Islam. Putusan Mahkamah Agung nomor 1400 ini menyatakan apabila pasal 60 Undang-Undang Perkawinan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama
dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf A tentang administrasi kependudukan, perkawinan yang telah mendapat penetapan di pengadilan negeri dapat didaftarkan ke kantor kependudukan dan catatan sipil setempat. Kemudian ditambah juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 10 ayat 1, ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga putusan ini Mahkamah Agung telah mengakui perbedaan agama dan mengisi kekosongan hukum terhadap perbedaan agama. Nah, masalah ini menurut saya akan selalu menjadi viral dan terus akan berkembang selama pemerintah dan DPR tidak mengatur perkawinan beda agama, sehingga mengakibatkan beberapa pasangan yang menikah dengan beda agama tidak mendapatkan kejelasan status. Ini bagi para pasangan yang tidak mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan negeri. Dalam catatan saya, penetapan perkawinan agama di pengadilan ini sudah banyak. Beberapa saya sampaikan, yakni yang pertama di tahun 2022 ini itu ada penetapan yang terbaru ya, yakni nomor 916 PDTP 2022 PN Surabaya, yakni pemohonnya yang pertama beragama Islam, pemohon kedua beragama Kristen, di mana menetapkan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon. 2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Surabaya. 3. Memerintahkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon ke dalam register pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut. 4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp120.000. Nah, ini diucapkan di persidangan terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Bapak Imam Supriyadi SHMH dan panitera penggantinya Fitri Indriati SHMH. Kemudian di tahun 2022 juga ada penetapan nomor 12 garing PDTP garing 2022 Pengadilan Negeri Pontianak, di mana pemohon pertama agama Islam, pemohon kedua agama Kristen, di mana juga petitumnya juga sama ya, hanya perbedaannya saja penetapan ini di kantor catatan sipilnya di Kota Pontianak. Ditetapkan di hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Yamti Agustina dengan dibantu panitera pengganti Sandra Dewi Oktavia. Kemudian di tahun 2018 itu ada dari Pengadilan Negeri Surakarta dengan penetapan nomor 333 garing PDTP garing 2018, di mana pemohon satunya Islam, pemohon duanya Katolik. Ditetapkan di hari Jumat tanggal 2 November 2018 oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Frederick FS Daniel dibantu oleh Murtiani SH sebagai panitera pengganti. Kemudian juga berikutnya di Pengadilan Negeri Surakarta juga penetapan nomor 454 PDTP garing 2018, pemohon 1 Katolik, pemohon 2 Islam,
ditetapkan di hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Frederick F.S. Daniel, dibantu oleh Sunawadi sebagai panitera pengganti. Kemudian masih di 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penetapan nomor 1139/PDTP/2018, pemohon 1 Islam, pemohon 2 Kristen Protestan, ditetapkan di hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kartim Hairudin, dibantu oleh panitera pengganti Sarni. Kemudian masih di 2018, Pengadilan Negeri Surakarta penetapan nomor 186 PDTP 2018, pemohon 1 Islam, pemohon 2 Kristen, ditetapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Toch Simanjuntak, dibantu oleh panitera pengganti Juvenal Albino Korbavo. Kemudian di tahun 2015 ada penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau nomor 3 PDTP garing 2015, pemohon pertama agama Buddha, pemohon 2 agama Katolik, ditetapkan di hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Agus Windana, dibantu oleh panitera pengganti Harmen SH. Tahun 2013, Pengadilan Negeri Surakarta penetapan nomor 421 PDTP garing 2013, pemohon pertama Katolik, pemohon kedua agama Kristen, ditetapkan di hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Eli Endang Dahliani, dibantu panitera pengganti Kristina Dwi Yuniastuti. Jadi para pengadilan, kesimpulannya adalah yang pertama, perkawinan beda agama itu sah secara hukum. Nah, di mana Hakim Mahkamah Agung sudah memberikan izin pernikahan beda agama dengan melakukan teori penemuan hukum argumentasi, yakni dengan melakukan atau mengisi kekaburan hukum yang tidak ada di dalam undang-undang. Nah, saran dari saya sebenarnya adalah agar pernikahan atau perkawinan beda agama ini diatur secara tegas di peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum selama ini yang mengakibatkan masyarakat bingung sampai saat ini juga, dan juga agar diberi penyuluhan dan pemahaman kepada para petugas di kantor urusan agama dan kantor catatan sipil mengenai perkawinan beda agama bahwa salah apabila tidak ada dasarnya untuk perkawinan beda agama ini bisa dicatatkan, karena itu bisa diajukan ke permohonannya dulu ke pengadilan negeri. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton.